Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua bisa tetap sehat dan bersemangat. Berjumpa dengan saya, Nikita Kezia, dalam video pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Jadi, kali ini kita akan mempelajari materi tentang perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Setelah menyimak video ini, diharapkan pertama, kita mampu menjelaskan perkembangan teknologi, media, dan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita mampu menganalisis karakteristik dari peserta didik abad 21. Nah, materi yang pertama ialah perkembangan TIK. Komputer pertama masuk ke sekolah pada akhir tahun 1970-an, dan ini terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, diikuti dengan kehadiran printer, floppy disk drive, scanner, dan kamera digital. Nah, kemudian, internet muncul bersama dengan jaringan komputer, World Wide Web, email, dan mesin pencari. Setelah itu, lahirlah istilah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup banyak teknologi dan memungkinkan untuk menerima informasi serta berkomunikasi atau saling bertukar informasi dengan orang lain. Nah, TIK ini terus mengalami perkembangan yang cepat yang diikuti dengan kecanggihan dari perangkat-perangkat tersebut. Nah, adapun kemampuan dari literasi TIK itu sangat dibutuhkan bagi generasi abad 21, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan atau jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan membuat bahan informasi. Adapun materi kedua yang akan kita bahas ialah mengeksplorasi penggunaan TIK dalam pembelajaran. TIK ini memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selain TIK sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat modern, teknologi ini pun juga sangat diperlukan untuk institusi pendidikan. Sekolah, perguruan tinggi, dan universitas sangat memerlukan TIK untuk pembelajaran dan pengajaran. TIK juga ternyata telah berdampak pada setiap aspek operasional sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, termasuk manajemen dan administrasi. Dan pada masa kini, perangkat lunak di sekolah sudah mencakup jenis alat yang sama yang digunakan orang dewasa di dunia kerja, seperti chat, email, pengolah kata, program basis data, dan aplikasi spreadsheet. Di mana internet tersedia, guru dan peserta didik secara rutin menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi untuk menyelesaikan tugas mereka. Baik, pada materi yang ketiga, kita akan belajar bersama terkait tahapan dalam mengadopsi dan menggunakan TIK. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, ialah emerging atau muncul. Pada tahap ini, sekolah baru saja memperkenalkan komputer. Awalnya, mungkin hanya memiliki 1 atau 2 komputer dan juga printer. Administrator dan guru perintis mulai menggali potensi TIK untuk manajemen sekolah dan untuk pengajaran di kelas. Kemudian yang kedua, ialah applying atau menerapkan. Nah, pada tahap ini, sekolah telah memperoleh tambahan peralatan TIK. Administrator sekolah sudah menggunakan TIK untuk tugas-tugas manajemen yang lebih terorganisir. Sementara guru sudah mulai mengadaptasi kurikulum dalam rangka meningkatkan penggunaan TIK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ialah infusing atau menanamkan. Pada tahap ini, TIK dimasukkan ke seluruh kurikulum. Hampir semua kelas sudah dilengkapi dengan komputer, sama seperti kantor dan perpustakaan sekolah yang sudah memiliki koneksi internet. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ialah transforming atau transformasi. Nah, pada tahap ini, guru sudah mempunyai rasa percaya diri dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menanamkan dan juga memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang keempat, yakni pemanfaatan perangkat TIK dalam pembelajaran abad 21. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, TIK dan kreativitas peserta didik. Aplikasi-aplikasi komputer yang merupakan bagian dari sarana teknologi informasi itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas para peserta didik, seperti aplikasi Canva, Photoshop, ataupun Corel. Kemudian yang kedua, TIK dan aktivitas kolaborasi dari peserta didik. Peserta didik juga dapat memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Contohnya, Zoom, Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang kelima, yakni dampak TIK di sekolah, pengajaran, dan pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, TIK dalam bidang pendidikan. Pada tingkat institusi, sekolah menggunakan perangkat lunak khusus untuk tugas-tugas, seperti penjadwalan, pelaporan elektronik, pelacakan perilaku dan profil peserta didik, memantau kehadiran dan manajemen perpustakaan. Dengan berkembangannya penggunaan TIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke penampilan. 2. Dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. 3. Dari kertas ke online. 4. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan 5. Dari waktu siklus ke waktu nyata. Nah, kemudian hal yang kedua ialah pergeseran pandangan tentang pembelajaran. TIK mengubah peran guru dari penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran, sementara siswa berubah dari penerima pasif menjadi peserta aktif yang menghasilkan pengetahuan. Kemudian yang ketiga ialah Fourth Revolution atau revolusi keempat. Di era revolusi industri 4.0, teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, keamanan cyber, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, artificial intelligence atau AI, dan komputasi awan berperan sangat penting dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Kemudian yang keempat, ialah keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk abad 21. Peserta didik abad 21 membutuhkan keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital untuk sukses dalam lingkungan global yang kompetitif. Teknologi berperan dalam mengembangkan keterampilan tersebut melalui akses ke informasi, media, kolaborasi, dan global. Pembelajaran tidak hanya berbasis pada mata pelajaran inti, tetapi juga tema-tema interdisipliner seperti literasi global, ekonomi, dan kesehatan. Jadi, itulah materi tentang perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yuk, tetap semangat! Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.